Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa kembali dalam program Ranah Diplomasi. Di hari yang spesial ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang bersama dengan Bapak Sulaiman Syarif, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Argentina, Paraguay dan juga Uruguay. Apa kabar Pak Sulaiman Syarif? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat malam waktu Argentina. Terima kasih Mbak Sekar. Kabar kami baik-baik semua di sini. Waalaikumsalam, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini kita mau berbincang-bincang, apalagi kemarin baru masih hangat ya Pak ya, kalau kita masih mau membicarakan mengenai Inalak 2024 dan juga kerjasama Indonesia-Uruguay dalam kerangka Inalak 2024. Ini Pak Sulaiman masih dari Inalak ini tentunya masih ada kebahagiaan gitu ya dengan berbagai capaian-capaian penyelenggaraan Inalak 2024 kemarin ya Pak. Alhamdulillah tentunya berkat arahan pimpinan Kemlu, berkat Pak Dirjen Amerop dan juga tuan rumah Pak Dubes RI di Lima dan semua teman-teman kepala perwakilan di kawasan, kita semuanya bersama-sama membantu turut mensukseskan Inalak Business Forum ini, Mbak Sekar. Baik. Untuk Uruguay sendiri, seperti apakah partisipasi Uruguay dalam Inalak 2024 ini Pak di Lima? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sekar. Kalau boleh saya sedikit, karena wilayah kami itu juga tadi mencakup Argentina, Uruguay, dan Paraguay. Jadi dari wilayah akreditasi kami itu kita ada membawa 11 pengusaha. Jadi 8 dari Argentina dan 3 dari Uruguay. Dari Uruguay itu pertama kita bisa sampaikan konsul kehormatan kita yang kebetulan juga merupakan pengusaha di bidang pupuk dan herbisida, salah satu pesertanya. Kemudian juga ada dari Universitas Katolik dan kemudian satu dari yang namanya Mercosur ASEAN Chamber of Commerce. Jadi 3 peserta dari Uruguay dan dari Argentina ada 8. Dan dalam Inalak Business Forum tersebut juga dicapai kesepakatan bisnis, itu ada 2, masing-masing $1 juta di sektor pengolahan makanan dan rempah, dan juga kita juga dari KBRI menghadirkan satu pembicara dalam sesi CEO Talks dari perusahaan tambang dan energi Argentina. Jadi secara konkret memang dari wilayah akreditasi kami, kita alhamdulillah berkat kerjasama semuanya kita berhasil tadi ada transaksi bisnis kurang lebih $2 juta. Oke, $2 juta ya Pak ya. Ini jumlah yang luar biasa tentunya. Dan ini 2 kesepakatan tersebut ini untuk di bidang makanan dan rempah ya Pak ya, untuk. Iya, betul. Betul. Oke, dan ini juga ada kaitannya nggak sih Pak terkait dengan di bulan Juni kemarin ya, ada kesepakatan di bidang ekspor daging dan juga susu? Baik, jadi kalau kita bisa kaitkan tadi yang 2 kesepakatan itu adalah dari perusahaan Argentina. Dari perusahaan Argentina, oke. Argentina. Tapi kalau dari Uruguay terdapat potensi tadi terkait dengan pestisida dan herbisida, sudah dimulai pembicaraan dan kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dicapai kesepakatan. Tapi yang konkret tadi $2 juta. $2 juta untuk makanan dan juga rempah-rempah. Jadi memang rempah-rempah Indonesia itu masih menjadi komoditas unggulan begitu ya Pak Sulaiman ya? Betul. Nah, baik, tadi terkait dengan 2 kesepakatan antara Indonesia dan Uruguay, benar sekali Mas Kar. Pertama,
ditandatangani beberapa waktu yang lalu, MOU kerjasama di bidang pertanian, Mm-mm. dan juga yang kedua MOU kerjasama jaminan produk halal. Halal. Baik. Mm-mm. Oke, dan ini juga jaminan produk halal tentunya semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat produk halal dunia seperti itu ya, Pak Sulaiman ya. Betul sekali, Indonesia merupakan pasar yang besar, apalagi kalau secara khusus kita berbicara mengenai Uruguay. Mm-mm. Uruguay juga termasuk salah satu penghasil daging yang terbesar di dunia dan juga penghasil susu yang baik Mm-mm. kualitasnya, sehingga ini memang pihak Uruguay sangat ingin sekali, sangat eager sekali kalau bisa memasuki pasar Indonesia. Dan Mm-mm. menurut hemat kami, ini memang sejalan dengan prioritas dari pemerintah kita terkait dengan ketahanan pangan, di mana memang kita tentunya membutuhkan juga sumber-sumber alternatif lain, sehingga Uruguay ataupun Argentina ini juga bisa menjadi salah satu sumber alternatif. Semakin banyak opsi, semakin banyak pilihan, tentu akan semakin baik kepada konsumen kita, Mbak. Oke, baik. Dan ini kita melihat bahwa ada jumlah yang sangat baik, 2 juta US dollar ya. Dan kemudian apakah ada rencana jangka panjangnya juga Pak untuk semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia, Argentina dan juga eh, Paraguay, Uruguay? Baik, jadi secara khusus kami prioritasnya di sini adalah ketahanan pangan Mm-mm. dan juga terkait dengan ketahanan energi. Sekarang kita khusus bicara mengenai ketahanan pangan, memang ketiga negara yang wilayah akreditasi kami ini merupakan negara penghasil lah kita bilang begitu, produk-produk pertanian, Mm-mm. juga termasuk susu, termasuk juga daging salah satunya yang tadi bisa menjadi opsi alternatif bagi kita. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Uruguay, kita fokus Uruguay, Mm-mm. ditandatangani dua MOU, tadi kerjasama pertanian dan kerjasama jaminan produk halal. Mm. Terkait dengan kerjasama pertanian, tentunya uh, kita berharap bahwa produk-produk pertanian dari Uruguay tadi dapat menjadi salah satu sumber alternatif bagi kita. Mm-mm. Dan terkait dengan jaminan produk halal, ini juga sedang kita garap. Mm-mm. Setelah penandatanganan, Kepala BPJPH dan tim berkunjung ke Uruguay Mm-mm. untuk melakukan yang namanya on-site inspection, jadi meninjau rumah potong, bagaimana cara daging dipotong, bagaimana ternak di sana kehidupannya, dan ini kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama institusi yang mengajukan untuk mendapatkan lisensi, mendapatkan sertifikat halal segera dapat disetujui. Dan di sisi lain, kita juga bicara terkait dengan isu namanya sanitary phytosanitary. Mm-mm. Jadi kalau kita berbicara mengenai produk pertanian, termasuk juga dengan susu ataupun produk hewan lainnya, dua hal ini sekarang yang sedang kita lakukan sebagai tindak lanjut dari MOU kerjasama pertanian dan MOU kerjasama jaminan produk halal, Mbak Sari. Oke, jadi memang banyak banyak hal yang bisa dipelajari juga terkait dengan teknologi pangan ya. Itu kalau di Uruguay. Kalau di Argentina kayaknya lebih enak ya, kayak kerja sama olahraga gitu ya, Pak ya. Sepak bola Baik, tepatnya ya. betul. Mm-mm. Betul sekali. Kalau Argentina juga kita juga punya namanya MOU kerjasama pertanian, dan terus terang kalau Argentina ini merupakan mitra dagang terbesar ketiga kita di kawasan, Hmm. dan Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Argentina keempat di Asia. Mm-mm. Kita banyak sekali mengimpor dari Argentina produk-produk pertanian seperti terigu, jagung, gandum, dan juga makanan untuk pakan ternak. Ini yang Mm-mm. memang
kita harapkan ke depannya hubungan kerjasama di bidang pertanian ini tidak hanya terkait jual beli ekspor impor, tapi kita juga sedang berusaha nanti ke depannya ini lebih advance lagi. Ada kerjasama alih teknologi, ada kerjasama joint research. Jadi itu yang sedang kita lakukan sekarang. Oke, baik. Dan tentunya ini juga semakin meningkatkan people to people contact dan semakin mengenalkan Indonesia di di Uruguay, kemudian juga Argentina dan Paraguay ya, Pak Sulaiman ya. Betul. Jadi tadi Mbak Sari sudah menyinggung olahraga, itu juga Iya, sedang kita kerjasamakan. Salah satu contoh, kita tahu semua bahwa kalau bicara mengenai sepak bola, tentu sudah semua tahu Argentina merupakan salah satu tim terbaik di dunia. iya. Dan kalau badminton tentu kiblatnya ke kita. Jadi Mm-mm. khusus dalam rangka menyambut 17 Agustus, kita mengadakan badminton turnamen yang Mm-mm. khusus kepada pemain-pemain pelatnas Argentina, yang Wah. kita harapkan nanti ke depannya sesuai harapan dari pemerintah Argentina, atlet-atlet mereka yang saat ini paling terbaiknya berada di Mm-mm. peringkat 100 seluruh dunia. Mm-mm. Mudah-mudahan nanti untuk Olimpiade mendatang mereka bisa lolos untuk ikut di dalam Olimpiade. Maka ini sedang juga kita kerjasamakan di sektor bulu tangkis. Oh, keren ini Pak. Jadi kan kita selama ini taunya kalau misalkan kerjasama sama Argentina, sepak bola Indonesia belajarnya sama Argentina. Tapi ternyata kita juga nggak kalah. Ternyata Indonesia juga memberikan sharing ilmunya ya tentang bulu tangkis ya. Betul sekali. Keren Jadi banget. Mm-mm. banyak hal. Kemudian juga kalau boleh sedikit tadi karena Mbak Sari sudah menyinggung mengenai people to people Iya. contact, kita di sini ada dua sekolah Indonesia, Mm-mm. KBRI teman-teman aktif kita mengadakan misalnya kursus bahasa, Mm-mm. kemudian kita mengajarkan angklung, kita memberikan bantuan sedikit buku untuk di perpustakaan, kemudian dalam rangka 17-an kemarin kita mengadakan perlombaan untuk anak-anak kelas 4 dan sampai kelas 6 SD di sini menulis singkat mengenai Indonesia, apa yang mereka tahu mengenai Indonesia. Mm. Jadi alhamdulillah. Dan juga kemarin di kesempatan Inalak Mm-mm. kita juga alhamdulillah berhasil memfasilitasi melakukan penandatanganan satu kesepakatan kerjasama antara Universitas UPN Jawa Timur dengan Universitas Avellaneda di Mm-mm. Argentina, yang mana salah satu kesepakatannya adalah nanti dibuka di Indonesia Mm-mm. jurusan Amerika Latin, Mm-mm. sementara di sini nanti jurusan Asia khusus juga nanti termasuk Indonesia. Itu juga salah satu di bidang people to people contact, dan Mm-mm. juga kita punya kerjasama dengan satu universitas di Argentina. Kita meminjamkan gamelan kita untuk menjadi yang namanya terapi. Jadi Mm-mm. menarik ini Mbak Sari, Mm-mm. bahwa gamelan itu di sini bisa membantu terapi. Jadi Mm-mm. unik sekali di sini saya lihat di Universitas Oh. Salvador namanya. Oh, jadi terapi untuk orang-orang dewasa gitu ya, untuk kesehatan mental seperti Iya, itu ya, Pak? iya, ya, betul. Wah, wah Baik. itu keren banget ya. Jadi saya baru tahu ternyata kalau untuk Argentina, Uruguay dan juga Paraguay ya, berbicara mengenai Indonesia itu tuh sudah satu hal yang tidak asing lagi gitu ya. Sampai anak-anak juga sudah bisa menulis tentang esai gitu. Jadi ketika berbicara mengenai Indonesia, nggak ada lagi tuh di sana yang ngomong, oh Bali tuh di Indonesia ya, gitu kan biasanya gitu ya Hmm, Pak ya. iya, mudah-mudahan. Sepertinya mereka sudah bahkan ada yang dari kecil udah cita-cita pengen nanti saya ingin ke Indonesia. Oh. Jalan-jalan. Hmm, Wah, keren banget. Dan ini juga baik. tadi kita dapatkan informasi ya bahwa melalui hubungan antara Indonesia dan juga Argentina ini juga memberikan pengaruh terhadap
hubungan di tidak hanya kedua negara tetapi juga di kawasan Amerika Latin dan juga di Asia ya Pak ya, dengan adanya Betul. dibukanya untuk jurusan-jurusan baru di negara-negara tersebut. Kemudian Pak, itu kan di bidang Betul. pendidikan ya Pak ya. Seperti apa lagi sih Pak Betul. pengaruh antara kerjasama Indonesia dan juga negara-negara di bawah akreditasi Bapak nih? Salah satu contohnya tadi sudah ada, dan kemudian contoh lainnya terhadap stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi di kawasan Pak. Baik, jadi salah satu prioritas kami di sini ini adalah sesuai mandat yang diberikan untuk lebih meningkatkan lagi hubungan perdagangan, Mm-mm. ekonomi, investasi. Kita ini kan jaraknya saja sudah jauh ya Iya, Mbak Andrea. jauh banget ya. Kemudian sekarang tarif ini cukup tinggi, Uh-uh. antara hampir sampai 35%. Nah, kalau kita ingin meningkatkan perdagangan, tentunya harus ada instrumen yang untuk memudahkan. Mm-mm. Salah satunya adalah perlunya kita segera menginisiasi ataupun nanti selanjutnya menuntaskan yang namanya Indonesia Mercosur Comprehensive Economy Partnership Agreement, SEPA ataupun Free Trade Agreement. Mm-mm. Dengan adanya FTA ataupun SEPA ini, kita harapkan perdagangan, investasi akan semakin meningkat, dan juga secara konkret tadi tarif yang tadinya tinggi bisa sampai Mm-mm. 35%, namun nanti dengan adanya perjanjian ini bisa turun atau bahkan menjadi 0%. Mm. Ini yang sedang juga dilakukan, dan terus terang berdasarkan pendekatan kami dan pendahulu-pendahulu sebelumnya, Argentina, Uruguay, Paraguay sangat mendukung dan telah memberikan dukungan penuh supaya Mm-mm. kita bisa segera memulai perundingan. Namun karena Mercosur ini mereka punya satu mekanisme konsensus, harus Mm-mm. semua negara setuju. Jadi sekarang sedang menunggu Brazil. Mudah-mudahan dalam Mm. waktu dekat Brazil juga bisa memberikan persetujuannya, Mm-mm. sehingga nanti perundingan ini akan bisa segera kita mulai. Mm-mm. Kita berdoa bersama dan kita berusaha bersama. Oke, baik, amin. Karena sekali membuat SIPA ini dengan banyak negara gitu ya. Ya, Mm-mm. Oke, baik. Pak, karena sebetulnya saya masih mau ngobrol banyak, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin ada harapan Pak untuk hubungan Indonesia dan juga ketiga negara, selain tentunya tadi bisa lekas terlaksananya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Mercosur atau EMSIPA, mungkin ada harapan-harapan lainnya. baik. Jadi harapan lainnya tentu tadi kalau di bidang politik, hubungan kita dengan ketiga negara sudah sangat baik. Mm-mm. Kita boleh dibilang banyak saling mendukung di forum internasional. Kita yang namanya like-minded countries, negara sepemahaman. Kemudian juga secara khusus misalnya dengan Argentina, kita sesama negara anggota G20, Mm-mm. kemudian juga kita sama-sama dalam proses aksesi yang namanya OECD. Jadi selain itu juga kerjasama di bidang pertanian, kerjasama di sektor-sektor lainnya itu yang sudah ada ataupun yang nanti sedang dalam proses, kita harapkan dapat segera terwujud. Yang paling penting tentunya harapan kami di sini adalah tadi terkait ketahanan pangan, ketahanan di bidang energi. Ketahanan pangan kita harapkan dengan adanya hubungan perdagangan, hubungan kerjasama di bidang pertanian dapat memberikan kontribusi bahwa kita memiliki alternatif lain. Kemudian terkait dengan kerjasama di bidang energi, ini saya rasa juga sangat penting. Argentina merupakan salah satu negara penghasil litium terbesar di dunia, termasuk tiga besar. Kita penghasil nikel terbesar. Jadi kita memproduksi mobil listrik, kita memproduksi baterai, namun juga kita masih membutuhkan komponen lain, yaitu litium. Sekarang kita sedang jajaki kerjasama, mudah-mudahan harapan kita tentunya ke depan terkait kerjasama di bidang ketahanan energi ini bisa kita konkretkan.
dan khusus juga untuk Uruguay. Uruguay itu sangat terkenal juga dengan renewable energinya. Kita harapkan juga nanti kerjasama di bidang energi terbarukan ini bisa kita realisasikan. Baik, Bapak Sulaiman Syarif, terima kasih atas informasinya dan semoga ini juga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pendengar RRI Voice of Indonesia. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Baik, siap selalu. Pokoknya Voice of Indonesia oke, keren. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Syarif, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Salam sehat selalu, sukses selalu, salam buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Pendengar Voice of Indonesia, demikian bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Sulaiman Syarif, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Kita berjumpa kembali dalam program Ranah Diplomasi di hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.